Saya sangat merasa luar biasa di tahun pertama saya mengetahui dan mengikuti semua latihan pengembangan diri. Rasa percaya diri saya langsung meroket dan saya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Saya sudah tidak lagi melihat ke masa lalu saya, di mana saya berada dalam kesendirian dan terus mencari cara agar disukai banyak orang. Versi jelek dari diri saya sudah hilang. Saya yang tidak bahagia dulu sudah tidak ada lagi di sini. Saya sekarang merasa lebih disukai. Dan saya tidak pernah ingin kembali ke masa kelam saya dulu. Saya akan menjadi orang yang sukses. Dan itu yang saya katakan kepada setiap orang, setiap hari. Dan puncak kesuksesan saya adalah ketika saya menjadi seorang musisi terkenal se-Indonesia. Dan tentu saja realita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Dan tidak selalu mengabulkan apa yang kita impikan. Apakah perkataan saya sebelumnya terdengar pesimis? Karena di saat saya merasa saya akan bahagia selamanya dengan motivasi-motivasi yang saya terima, ternyata pengembangan diri juga punya gelembungnya sendiri. Anda dikelilingi terlalu banyak pesan positif. Semua orang memberitahu Anda bahwa Anda akan menjadi seorang yang sukses. Para motivator selalu membuat post tentang menjadi gembira dan harus memblokir semua negativitas. Dan seperti semua gelembung, ada masanya ketika itu terlalu penuh dan besar. Dan gelembung itu akan pecah. Dan gelembung saya pecah ketika saya mulai kehilangan semangat dan passion saya di dalam bermusik. Persis seperti candu, kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih dari yang kita konsumsi sebelumnya. Dan itulah cara kerja dopamin. Jika kita tidak kontrol, kita akan mencari sesuatu yang terus lebih daripada yang kita pernah konsumsi sebelumnya. Dan suatu saat, jika tidak ada yang lebih, jika tidak ada yang baru, yang tersisa hanyalah kekosongan jiwa, seperti pemakai yang kehabisan obatnya. Pada saat itu, semua dunia saya seperti terjungkir balik. Sejak remaja, saya selalu bicara pada setiap orang bahwa inilah impian saya, inilah hasrat saya, di mana saya tidak akan berhenti untuk menjadi seorang musisi terkenal. Karena para motivator yang menyuruh saya, dan para trainer itu menyuruh saya untuk saya tidak pernah menyerah dan berhenti. Saya terus dibuat untuk berpikir bahwa saya sudah ditakdirkan untuk mencapai hasrat saya. Saya adalah seseorang yang bisa mencapai semuanya. Dan ketika saya mulai ragu dengan semua hasrat saya, karena hasrat saya itu tidak kunjung terwujud dan semua motivasi itu sudah terasa hambar, tinggallah saya dengan perasaan takut dan ragu yang dalam. Kemudian saya mulai menutup diri dan tidak bicara pada semua orang. Tapi itu tidak dalam waktu yang lama. Saya terus meyakinkan diri saya bahwa saya belum menyerah. Saya masih bisa mendapatkan hasrat saya dan semua terus saya lakukan. Tapi tidak ada yang berubah. Dan mungkin sekarang Anda bertanya kenapa tidak ada yang berubah? Karena gelembung ini. Karena gelembung yang kita punya ini, gelembung positif ini, kita dikelilingi oleh pesan-pesan positif. Saya dipaksa percaya bahwa berhenti dan menyerah adalah hal negatif dan yang lebih buruk. Saya merasa jika saya menerima perasaan menyerah dan tidak gembira dengan menyerahnya saya pada hasrat tadi, saya akan kembali ke masa kelam saya dulu. Masa-masa di mana saya belum mencoba meningkatkan diri saya. Butuh waktu beberapa tahun untuk merenung, sampai akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa saya menyadari saya harus berhenti. Dan saya harus menerima kenyataan dan realita bahwa dunia pengembangan diri ini mencoba menutupi itu dari saya. Akan selalu ada perjuangan yang berdarah-darah. Akan selalu ada perjuangan yang menghasilkan kekecewaan di dalam hidup. Dan itu tidak masalah. It's okay. It's okay to not be okay. Di tengah orang-orang yang terus menyuarakan hal yang sama, pesan positif, optimis, pesan-pesan yang indah, kata-kata mutiara, dan segala macam lainnya kebahagiaan yang semu, saya menyadari bahwa hal-hal yang benar-benar berarti buat kita, hal-hal yang benar-benar bernilai buat kita, akan kita temukan di dalam perjalanan yang penuh perjuangan dan juga penuh penderitaan.